Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kapsul Waktu Nusantara. Jadi baiklah, kali ini saya akan nge-review sebuah tema yang berjudul gambar umbul, atau istilah dari Jawanya itu gambar wayang ya. Atau di tempat kami Sumatera Barat itu, khususnya di Sumbar, itu disebutnya gambaran nih zaman dulu. Jadi aku ingin menceritakan salah satu permainan tradisional anak-anak zaman dulu ya, yang berkaitan dengan permainan tradisional seperti gambaran, kelereng, dan kali ini saya akan nge-review tentang gambar umbul nih atau gambar wayang nih buat teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini sebelum kita akan nge-review gambar-gambar yang ada di depan sini, saya ingin mengenalkan salah satu buku ke kalian. Nah, buku ini dibikin oleh salah satu seniman Benu Gila, gambar umbul blogspot yang berasal dari Sleman, Jogja, Indonesia nih. Nih, di sini juga ada keterangannya di sini, kata-katanya kan saya akan bacain. Inilah bentuk rasa hormat dan sebagai ucapan terima kasih pada para penggemar tulen gambar umbul, kepada para produsen dan pelukis umbul. Pendataan yang diteruskan dengan pembuatan buku yang mirip katalog. Sumber data buku seri pertama banyak diperoleh dari para penggemar di grup jejaring sosial Facebook nih. Di Facebook ini juga ada loh komunitasnya begitu. Teman yang suka atau teman bisa boleh ikut di komunitas Facebook nih, yang khusus yang pengen bernostalgia dengan kenang gambar umbul nih. Tanpa ketersediaan mereka, para kolektor tentunya tidak akan terwujud dan terkumpul data yang banyak. Untuk yang pertama, menggarap gambar umbul versi 36 kotak seri kelompok lakon yang direncanakan akan dicetak secara bertahap atau serial. Dalam tiap seri akan tampil sebanyak 200 halaman. Dengan 190 halaman full color yang menampilkan selembar umbul utuh, sehingga dapat membangkitkan memori yang sudah lama terpendam, dapat melihat lagi sekotak umbul yang dulu digunakan gaco saat bermain dengan kawan-kawan lama nih. Ini juga sering buat gacon juga. Bahkan dari saking sering menangnya itu, gacon ini suka dikasih lem. Biar bisa bolak-balik saking banyak menangnya juga nih. Tak banyak yang diharapkan kecuali ketersediaan para kolektor umbul untuk berpartisipasi dalam penyusunan buku sehingga mendekati kumpulan koleksi yang komplit. Marilah kita berbagi bersama antar kolektor demi sesuatu yang dapat kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang, memberikan satu artefak budaya pop yang sangat digandrungi hampir 6 dasawarsa di abad ke-20. Berharap setelah versi 36 kotak seri kelompok lakon selesai, akan diteruskan seri cerita. Dan tentunya tidak ketinggalan versi 50 kotak juga yang akan menyapa Anda di lain waktu nih. Nah, ini adalah katalog kitab gambar umbul dari benugila.com yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Bagian cover depannya seperti ini nih. Ini ada bentuk tampilan isi dalamnya itu seperti ini, ada gambar-gambar lakonnya juga, dan ini keren banget. Di sini bagian bawahnya itu tertulis judul seri lakon sekian, dan itu penerbitnya dari siapa, Menara misalnya. Di sini juga ada pelukisnya siapa dan tahunnya, pembuatnya tahun berapa. Gokil, ini keren banget nih. Dan inilah seri umbul lakon yang digarap dari tahun 80 nih sama Mas Benunya. Oke, ini dia. Saya akan baca lagi sedikit lagi di sini nih. Tidak mudah, aneh, niat banget, kurang kerjaan, amazing, edan, gila, wow. Atau mungkin Anda punya kata lain, bisa bernada negatif atau positif sebagai bentuk ekspresi. Entahlah kata apa yang pertama terlintas pada Anda saat melihatnya, tapi inilah yang bisa dihadirkan untuk para penggemar umbul semuanya. Sebuah langkah besar menuju pendataan, penataan, dan pendokumentasian arsip karya anak bangsa yang tidak pernah dihiraukan. Karena gambar umbul hanya permainan anak kecil, daripada niat baik ini pupus karena menunggu waktu yang tidak jelas sampai kapan lengkapnya, dan mumpung ada waktu luang dan mood yang sedang on fire, so let's go do it. Sedikit demi sedikit dibukukan atau istilah kerennya disusun menjadi sebuah katalog sederhana. Katalog yang tidak menggunakan kaidah-kaidah standar dalam penyusunannya, sehingga lebih tepat disebut sebagai kumpulan koleksi. Maksud dan tujuannya hanya untuk membagikan kebahagiaan bagi para penggemar yang haus dengan kerinduan di masa lalu. Banyak kendala yang dihadapi dalam pendokumentasian ini, berharap dapat ditampilkan semuanya, baik yang bagus gambarnya dan kurang bagus gambarnya. Keterbatasan informasi tentang kepemikiran atau kolektor. Kalaupun sudah ketemu dengan kolektor, kemauan dan kepedulian untuk menyumbangkan atau meminjamkan koleksinya agar dapat berbagi dengan para penggemar yang lain masih jadi tanda tanya. Tata urutan dan pembagian tema yang tidak mudah, dan masalah paling klasik adalah penggandaannya cetak buku. Berdasarkan banyak pertimbangan, buku ini hanya dicetak dalam jumlah terbatas, istilah sekarang POD atau print on demand, atau dicetak sesuai permintaan, dipilih agar dana cetak tidak terlalu memberatkan dan jumlah buku sesuai yang dibutuhkan saja. Tapi tidak menutup kemungkinan akan dicetak lagi jika ada yang membutuhkan nih teman-teman. Ini keren banget sih buat bernostalgia nih. Kalau pengen lagi boleh cetak lagi dan hubungi Benu Gila di www.com.
Nah, di sini maka bagi yang telah melakukan pre-order akan dicantumkan nama-nama para penggemar Tulun Gambar Umbul yang setia tidak tara pada halaman terakhir buku. Buku ini diharapkan berkelanjutan atau berseri atau bahkan mendekati komplit persis sebuah katalog yang sempurna. Seperti katalog perangko atau uang, semua tergantung dari respon para penggemar Umbul. Semuanya akan lebih baik lagi jika banyak para penggemar, khususnya kolektor, berkenan membuka hati dan berkontribusi dalam penyusunan katalog sederhana ini. Nah, di sini ada lagi nih kata-kata di sini. Nih, keprihatinan kata ini. Keprihatinan adalah kata pertama yang terlintas tuh. Lalu prihatin karena belum ada sebuah buku pun mengupas tentang gambar umbul. Jika googling hanya ada dalam hitungan jari yang pernah menautkan gambar umbul dalam karya akademisnya, itu pun dalam konteks seni grafisnya. Memang ada kesulitan dalam membahas gambar umbul karena kurangnya sumber data dan buku-buku yang mengulasnya. Nih, prihatin yang pertama telah menghasilkan sebuah buku yang mengupas tentang gambar umbul dengan berbagai bahasan. Buku Gambar Umbul Indonesia 2010 disusun untuk mengiringi pameran gambar umbul 2 Tong Tong Shot yang digelar pada tanggal 1 sampai 9 Mei 2010 di Bentara Budaya Yogyakarta. Dengan apresiasi pengunjung yang sangat menggembirakan, cukup menghibur bagi jiwa-jiwa yang sangat rindu dengan waktu masa kecilnya. Surat kabar Kompas edisi Jateng dan DIY Bernas Radar Jogja. Harian Jogja, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat ikut mendukung dan menyemarakan dengan mengangkat berita saat berlangsungnya pameran. Media maya juga tidak ketinggalan meliputi pelaksanaan pameran. Dalam salah satu bahasan di buku Gambar Umbul Indonesia, saat penentuan awal muncul pertama kali gambar umbul memang belum ada dasar acuannya. Semuanya perkiraan. Sebenarnya sempat menulis hipotensa kemunculannya pada periode era tahun 1920 hingga 1930. Namun atas masukan teman dan tidak adanya data pendukung, maka hipotensa tersebut gugur. Maka untuk mencari aman hipotesa kemunculan awal tertulis pada era tahun 1930 hingga 1940 dengan dasar adanya umbul yang dicetak pada tahun 1942. Sedang beberapa waktu setelah buku Gambar Umbul Indonesia dicetak, barulah ada seorang teman waktu menyusun buku belum dikenal yang berbaik hati meminjamkan buku koleksinya. Buku berbahasa Belanda dengan judul Javansi Kaartspelen karya Dr. Chan Chui Sim, terbitan Asenix dan Co. Bandung tahun 1941. Buku yang membahas permainan kartu ceki dan berbagai daerah di Tanah Jawa. Pada bahasan nomor 97, Jangan Richting Metlacis, apa tuh bacaannya? Ada sebuah kalimat yang menuturkan tentang kiprah Li Big Hyang bahwa belasan tahun sebelumnya telah memproduksi gambar umbul. Jika kita hitung mundur belasan tahun ke belakang dari tahun 1941, tahun pembuatan buku minimal adalah tahun 1930. Dan dalam dokumen yang lain, Li Big Hyang telah memulai bisnisnya sejak tahun 1920-an. Istilah permainan umbul misalnya tomprang, tekpo, jemeh, bandar, dan jeblok dapat ditemukan dalam buku berbahasa Belanda ini. Dan yang paling utama bahwa hipotesa tentang tokoh penting dalam kemunculan gambar umbul di Tanah Jawa, Yogyakarta dan sekitarnya ada data pendukung yang otentik. Keprihatinan yang kedua adalah tidak adanya database tentang gambar umbul yang sudah pernah beredar atau dicetak. Hal ini sangat menggelitik beberapa penggemar umbul dengan melontarkan ide dalam grup Facebook Penggemar Tulun Gambar Umbul PTGO agar dibikin semacam katalog dan fungsi lain yang bisa digunakan juga oleh para penggemar, yakni sebagai petunjuk untuk mengoleksi umbulnya. Jika waktu antara ide dan realisasi terpaut lebih dari 18 bulan. Tak apalah jeda waktunya lumayan jauh, yang penting ide dari para penggemar bisa dilaksanakan dan diaktualisasikan dalam bentuk buku kumpulan koleksi. Proses Neta membuat katalog gambar umbul juga sempat terlontar dari seorang kolektor mainan untuk mewujudkannya dalam bentuk kerjasama dengan mengajukan proposal ke sebuah lembaga swasta. Namun ternyata hanya wacana dalam sebuah perbincangan di telepon seluler. Pernah pula mengirim email ke produsen rokok yang konon memperhatikan budaya. Sampai sekarang tidak ada respon. Mungkin karena budaya bagi mereka adalah sesuatu yang bisa dijual dan milik orang terkenal. Daripada hanya diangan-angan dan berwawancara saja, mari kita wujudkan bersama-sama. Dari kita untuk kita, semangat indie, semangat do it yourself. Awal bulan November 2012 terjadi chatting intensif pelontaran ide dengan pelaksanaan beberapa kolektor. Untunglah ada penggemar yang sadar akan pentingnya proyek ini. Dengan lapang dada dan meluangkan waktu meminjamkan koleksi umbulnya serta menggarap layoutnya, semoga buku ini bisa sebagai ajakan membuka hati bagi para kolektor umbul untuk studi, meminjamkan atau memberikan soft copy dalam bentuk scan dengan ukuran tidak mengecewakan. Mungkin itulah salah satu hambatan yang paling besar dalam penyusunan buku ini. Berbagai untuk menyenangkan sesama penggemar tentunya. Sangat dinantikan bagi yang ingin bernostalgia mengenang masa kecil. Sangat disayangkan jika tidak bisa semaksimal mungkin dalam penampilannya. Semua berbagi
dalam kebersamaan dalam merancang buku ini supaya bisa tampil maksimal dan memuaskan. Syukur-syukur bisa berguna untuk kalangan akademisi, kolektor, dan membantu dalam pendokumentasian. Dan sedikit lagi, karya anak bangsa dalam seni grafis massal sangat disayangkan jika tidak ada dokumentasi yang mendukungnya. Kita bergerak hanya dengan kegemaran menuju sesuatu yang mungkin bisa berguna bagi orang lain, dan tidak menutup kemungkinan jika ada yang berminat mengembangkannya dalam bentuk sebuah buku yang berseri dan digarap lebih serius untuk pangsa pasar luar negeri. Perlu diperlakukan khusus dalam penyusunan buku ini karena berharap agar semua bisa ditampilkan. Akibatnya, karya-karya katalog resmi banyak yang dianulir. Para penggemar tentunya ada yang kurang suka. Jika berdasarkan waktu atau periode, tentunya proyek ini tidak akan bisa berlangsung atau berseri. Maka diperlukan perlakuan khusus dengan mengkombinasikan umbul antar waktu, antar produsen, antar pelukis, dan antar kualitas hasil lukisannya. Konsekuensi lain dari perlakuan khusus ini adalah tampilan isi buku, karena penggunaan ukuran kertas yang tidak standar dalam cetak umbul saat muncul pertama kali tahun 1980-an awal, ukuran kotak adalah 3,8 kali 55 cm. Namun di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, ukuran kotaknya mengecil jadi 3,2 kali 45 cm. Jadi mohon dimaklumi jika tampilan agar mengganggu pandangan. Selain itu, jumlah kotak yang tercetak dalam selembar umbul juga berbeda-beda, karena ada yang selembar berisi 25 kotak. Meski tampil ala kadarnya, tetap harus bangga dengan adanya ide yang bisa diaktualisasikan ini. Diharapkan buku, kumpulan koleksi ini bisa menawarkan hati yang dahaga tentang masa lalu, membuka hati dan wawasan, meninggalkan sesuatu yang berharga bagi anak cucu kita, dan melakukan langkah awal pendataan gambar umbul Indonesia. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para penggemar yang berkontribusi dalam penyusunan katalog dan juga penggemar yang menghargai buku ini. Semoga bertemu lagi dalam seri selanjutnya. Jikalau memang masih diharapkan untuk berkembang dan bertambah menjadi serial buku, dan mungkin akan tampil juga yang edisi 50 kotak. Nah, dan ini adalah daftar isi. Daftar isi ini juga ada judulnya kelompok lakon juga nih. Ini sini banyak kelompok lakon nih. Dan di sini tuh lengkap banget, gila. Sampai sepeduli itu gitu. Nih. Ternyata memang cuman hanya sekedar gambar umbul aja. Ini tuh nggak main-main. Benar-benar nggak main-main ya. Karena ini adalah salah satu gambar tradisional yang banyak banget kenangannya di zaman itu. Nah, misalkan ini adalah gambar umbul lakon nih yang diproduksi. Ini adalah ini lakon-lakon tuh. Ini adalah bentuk oval ya. Judulnya Kelompok Lakon Oval Seri 1. Produksi penerbit Gunung Kelut. Pelukisnya Hans tahun 80-an. Dan ini banyak lagi. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang kangen dengan perlembar demi perlembar yang mungkin lupa, di sini bakal mengingatkan lagi semuanya untuk teman-teman nih. Dulu pernah pakai gacon yang mana? Ya gitu. Ini keren banget kayak superhero Cartoon Network. Ini kayak pendekar-pendekar juga. Ini gokil. Ini benar lengkap banget, dan ini adalah seri lakon. Oke, Bella, terima kasih sejenak sudah mendengarkan membaca terlebih dahulu tentang ringkasan kumpulan koleksi gambar umbul yang digarap oleh Benu Gila, gambarumbul.com yang berasal dari Sleman, Yogyakarta. Ini luar biasa banget ya, yang perlu kita apresiasi. Baiklah, kali ini saya akan melihat atau mengasih tahu ke teman-teman bentuk-bentuk gambar umbul zaman dulu yang pernah ada nih, teman-teman. Nah, di sini ada gambar umbul juga, tapi ini bentuknya udah termakan usia ya, atau mungkin ada lembab juga tuh. Atau beberapa juga kena rayap. Saya sengaja masukkan ke tempat bekasnya ID card seperti ini karena ini adalah gambar-gambar ya serial ini ya Siti Nurbaya, karena saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Karena ini betul-betul saya rawat dan jaga banget kalau serial ini. Inilah potong-potongan dari Siti Nurbaya nih, dari Samsu Bahari itu. Ini kuartet ya, nyelip satu. Nah, ini dia. Nah, dan ini lebih berkesan banget nih. Ini zaman dulu itu, ini kakak-kakak aku nemu fotonya nggak sengaja di warung tua atau kelontong jadul begitu. Ini dia beberapa sampo Sunsilk dan Rinso ada di sana yang jadul-jadul. Ini adalah kakak perempuannya pakai baju Osin. Nah, ini yang cowoknya. Dan paling bagian depan sini adalah gambar umbul yang digantung-gantung ini tuh. Ini dipajang nih adalah gambar umbul nih. Tapi di video ini mungkin kelihatan nggak jelas, tapi kalau langsung lihat dari fotonya langsung tuh bakal jelas kelihatan. Ini gambar-gambar umbul yang dipajang di sini di warungnya paling depan. Karena waktu itu mungkin lagi musiman gambaran ya, gambar umbul. Inilah fotonya, klasik banget. Aku juga nggak sengaja nemu, tapi ini benar-benar berkesan banget sih. Oke, kita coba lanjut lagi.
Nah, dan di dalam toples inilah potong-potongan umbul-umbul yang diproduksi pada tahun 80 hingga 90-an akhir nih guys nih. Nih ada yang tadi tahun 70-an juga seperti Diana nih. Ini di belakangnya ada lagu-lagu, ini kayak Aladin ya. Ini ada gambar potongan yang rambu-rambu lalu lintas bagian belakangnya. Ini dia. Ada juga yang belakangnya versi lagu-lagu kayak gini. Nih, ini yang bentuk seri oval ya, lakon yang seri oval. Ini dia. Nih. Tahun 80-an yang tadi ada di katalog lakon-lakon yang ini nih yang pasti ada. Jadi dulu juga rese-rese banget anak-anak zaman dulu. Kalau nggak dicoret-coretin dikasih nama, kalau nggak dikasih stiker nih. Ini kayak ada stiker-stiker Sagon gitu ya zaman-zaman dulu nih kalau nggak salah. Nih. Dan ini tuh banyak banget. Ini adalah gambar-gambar versi lakon-lakon potongan. Ini dia. Ini sering dulu dimain buat gaco-gacoan. Ini juga beberapa udah gripis karena mungkin karena bekas-bekas permainan zaman dulu. Ini gambarnya klasik, aku suka. Belum lagi aromanya. Aromanya itu dibilang enak, nggak enak, apek, nggak apek, gimana ya? Kayaknya aromanya itu lezat aja. Nih. Nih. Ini aromanya itu benar ngangenin banget gitu. Kalau lagi nyium aromanya itu benar-benar kayak nyium masa lalu. Nih. Nah, ini tuh umbur-umbur yang versi lakon nih yang satu toples ini. Nih. Ini banyak, ini ada di sini satu toples, ini dia. Inilah versi lakon-lakon bagian toples kaca ini yang dulunya buat bekas tempat rengginangnya emak. Nih. Nah, di toples ini juga adalah gambar-gambar umbul potongannya lagi. Tapi sebentar. Nah, ini dia. Tapi ini beberapa udah ekstrim ya karena dimakan rayap, benar-benar berkesan banget zaman dulunya. Ada bekas karetan juga di sini. Nih, di sini ada bekas rayap ya, karena udah lama ketaruh di dalam dus. Ada bekas ininya juga karet yang nempel di sini. Tapi ini sayang banget sih sebenarnya. Sayang kita nggak bisa lihat gambarnya per detail gitu. Dia benar-benar hancur banget dimakan rayap nih, sampai ada karet gelang juga berbekas di sini. Ini dia. Nih. Tapi setidaknya terus kita tetap jaga dan lestarikan benar-benar seperti ini. Meskipun nggak utuh tapi kenangannya benar-benar berbekas banget ya, luar biasa sekali. Nih. Ini benar-benar hancur, sedikit pun kita nggak bisa lihat dengan jelas ini tuh gambaran kayak gimana, tapi ini keren banget nih sumpah. Nah, ini ada lagi, dan ini lebih, pokoknya ini tuh dulu ketaruh di dalam dus dan dari makanin rayap semuanya. Ini gambar yang ukuran gede, yang karet gelangnya masih juga lengket di situ, masih ada bekas ya. Ini udah masih banyak lagi. Nih. Ini juga versi-versi lakon juga, satu toples seginian. Nah, dan ada toples yang satunya lagi juga. Ini juga versi-versi yang tahun 80 90-an juga. Nih, ini yang versi-versi yang cerita-cerita gitu. Ini tuh banyak tuh, nih. Aku mungkin belum bisa lihat per detail karena besok kalau ada waktu luang lagi saya akan coba liatin per detail demi per detailnya lagi ini. Mungkin bagi teman-teman tertarik jangan lupa like dan subscribe juga tentunya. Inilah Flash Gordon yang diproduksi pada tahun 1980-an nih. Ini belakangnya lagu-lagu, ukuran gambar dulu itu memang lebar-lebar banget ya. Pokoknya unik-unik banget gambaran zaman dulu tuh. Mulai dari kayak pelukisannya atau warnanya, kombinasi warnanya aku suka banget, keren. Nah, ini satu toples lagi udah kita lewatin, berarti udah 3 toples ya. Nah, kita sekarang masuk yang lembar-lembaran nih, teman-teman. Nah, kalau ini adalah versi yang 16 kotak nih. Nah, 16 kotak ini kayaknya versi tahun 80-an. Desainnya sih apik banget dan keren, sumpah. Aku suka. Ini adalah Donald Duck ya. Nih, di sana ada tulisannya awas barang tiru, ini produksi GK yang asli katanya di situ. Gambarnya lebar, pewarnanya juga klasik dan kertasnya juga enak banget ya. Di belakangnya terdapat lagu-laguan gitu. Kayak lagu-lagu si Unyil. Maafkan Kasih dari Uta Likumahwa tuh, dan juga dari Mama di Hatiku Hanya Dia dari Fendi
Tuh. Nih ada Julea juga, ada lagunya Unyil-Unyil. Ini keren banget. Ini yang Mickey Mouse. Lanjut lagi, ini versi seri Mickey Mouse juga. Ini dia. Ini versi yang Olimpiade Barcelona tahun 92 ini. Tuh. Ini atlet-atlet ya, seperti basket, sky, ini sepak bola. Buka berbagai cabang atlet olahraga deh. Ini keren banget deh asli. Di belakangnya ada rambu lalu lintas, itu dia. Nah ini juga, ini serial lakon dari Siti Nurbaya nih, Samsul Bahari, Kapten Letnan Mas. Nih belakangnya rambu juga, ini dia. Berikutnya lagi adalah wayang. Ini dia yang wayang, disebut wayang karena dulu itu ada gambaran wayang juga kayak gini. Ini berbagai-bagai seri-seri perwayangan. Di belakangnya rambu lalu lintas juga sama. Nah, ada inilah versi yang artis, ini ukurannya gede ya. Ukuran gede banget. Di sini ada Rano Karno. Saya rasa ini mungkin tahun 80-an nih. Nah, ini ada Uci juga, Uci bin Slamet di sini. Di sini ada Titi DJ juga. Nih. Ini ada Marisa juga. Di belakangnya lagu-lagu. Ini ukurannya gede. Nih. Kalau ini lakon serial Halilintar nih. Ini kalau nggak salah udah masuk ke versi 2000-an nih. Karena ini udah nggak dilukis, karena ini udah langsung kayak media cetak dari televisi. Nih. Ini dari Halilintar. Ini ya benar anak generasi 2000-an nih, Beyblade. Ini dia. Tuh. Di belakangnya lampu lintas. Dan ini juga ada Saint Seiya. Ini udah dimakan rayap bagian sini. Beberapa bagian terdapat bolong. Nih. Ini lakon-lakon seri Seiya ya, tahun 2000-an. Ini kalau ini zaman aku banget, karena aku kan kelahiran 92. Nah, kalau kayak gini bukan di zaman aku lagi nih. Mungkin dari bapak-bapaknya aku kali. Karena ini film Red Scorpion nih. Ini tahun 80-an nih. Ini keren ya, gambarnya gede, ukurannya. Ininya juga klasik banget, meskipun dicetak langsung dari televisi, tapi ini benar-benar wow, gokil. Tapi ini keren, asli. Umbulnya beda kalau yang ini. Belakangnya rambu-rambu, belakangnya lagu-lagu. Ini yang Red Scorpion. Nah, kalau yang ini Spiritual of Kung Fu. Ini dari Jackie Chan nih. Ini dari karyanya dari Murni. Nih. Wow, gokil banget ya. Keren. Ini masih muda-muda, udah kenceng-kenceng banget nih Jackie Chan. Ini seri Jackie Chan. Kita coba lanjut lagi ke yang berikutnya. Kalau ini ada versi Robin Hood ya, dengan pewarnanya juga unik. Kalau ini klasik. Ini aku rasa sih ini adalah tahun 90-an. Ini adalah Batman ya, action seri lakon juga, diproduksi pada tahun 90-an. Ini dia. Kita lanjut lagi. Kalau ini adalah MacGyver, ini dia. Ini produksi pada tahun 90-an juga, pewarnanya juga klasik, unik. Nih. Belakangnya lampu-lampu lalu lintas. Berikutnya lagi adalah Batman, serial lakon juga. Nah, berikutnya lagi adalah superhero ya, ini kayak Power Rangers nih. Nih, teman-teman bisa lihat ini udah produksi tahun 2000 nih, seperti Shinchan. Nih. Mega Ranger. Nih. Ini apa ya? Grand Sizer. Nih. Ini belakangnya rambu-rambu juga. Aku di sini juga biasa ada seri hewan atau kayak apa ya? Aku nggak pernah nemu yang itu. Nah. Kalau ini adalah seri hewan, ini dia. Ini belakangnya rambu-rambu lintas juga. Dan ini Sidul.
Nih aku lihat lebih detail lagi ya ke teman-teman. Inilah seri buah-buahan. Nih. Di belakang lampu lalu lintas juga. Dan ini seri buah-buahan lagi dengan gambar yang berbeda. Buah-buahan atau sayuran. Ini masih seri hewan. Ada lagi seri hewan. Mungkin ada yang berkesan atau memorable buat teman-teman semuanya, buat generasi 70, 80-an dan 90-an akhir. Ini adalah Dragon Ball. Ini udah tahun 90-an nih, tahun 2000-an nih cetakannya. Sepertinya nih, karena aku ngalamin waktu kecil. Ini juga tahun 2000-an juga. Ini aneka robot dari Gunung Kelut ya. Bagus-bagus banget ya gambar zaman dulu itu. Nih, ini juga. Ini Mega Ranger lagi. Nah, kalau ini udah ke BP-BP nih. Ini BP-BP yang tahun 80-an nih teman-teman. Nih. Ini BP-BP tahun 80, bongkar-bongkar pasang nih. Itu yang masih panas-panasnya break dance dulu lagi, yang hangat-hangatnya nih, senam kesegaran jasmani, senam pagi. Nih. Tuh. Kalau ini udah ke stiker-stiker nih. Seperti stiker artis waktu tahun 80-an. Ini dia. Nih. Nih Elvis Presley. Itu stiker-stiker ya. Nih. Dia bentuknya seperti umbul sih. Tapi inilah stiker. Nih. Keren banget. Ini stiker juga. Nah, dan ini adalah gambar 50 kotak nih yang ukuran kecil. Dulu juga ada ukuran 50 kotak juga. Ini dia. Ini Dragon Ball. Ini gambarnya tipis banget kalau yang ini. Tipis, gambar tipis 50 kotak, ukurannya kecil banget tuh. 1 jempol doang tuh gedenya ukurannya. Nih. Ini ukurannya 50 kotak, di belakangnya nggak ada rambu-rambu, polos, tapi ini tipis banget ya gambarannya, kecil-kecil. Nih. Unik sih, buat dipajang juga, keren. Kalau buat dimain mungkin cepat hancur. Ini juga lakon Siti Nurbaya. Ini. Nih, Siti Nurbaya. Ini sidul lagi, udah tadi. Nah, ini tuh jagoan top dunia nih tahun 90-an nih. Udah bulukan sih pudar, tapi tetap estetik. Estetik. Tetap estetik dan klasik. Wow, keren banget. Bener-bener bikin nostalgia banget. Nah, kalau ini tuh Caro. Gambarnya udah dimakan rayap ya. Beberapa bagian juga udah hilang, udah lenyap. Ini dia. Hancur, bagian judul hancur. Karena udah dimakan rayap, itu dia. Ceritanya Pak Kasan tuh. Ini Caro nih, meme celurit-celurit gitu. Keren nih umbulnya, keren. Nah, mungkin sampai di sini dulu, cukup sekian konten tentang review gambar umbul kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan partisipasinya juga. Tetap selalu support dan dukung permainan tradisional Indonesia. Jika teman-teman suka, silahkan share dan berbagi ke yang lain, dan ajakin teman-temannya untuk bernostalgia semua di sini. Karena masih banyak lagi hal-hal yang menarik akan kita kupas di sini. Kan di sini khusus berkaitan dengan produk-produk tahun 80-an, 90-an nih. Kita akan coba mengingat dan mengenang-kenang lagi tentunya gini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe juga untuk teman-teman semuanya. Semoga terhibur dan berkesan dengan konten kali ini. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.